Gadis ini bangun di tengah malam untuk makan Medlar. Setelah makan, dia diam-diam mencium ibunya. Siapa sangka akan ada petir. Gadis kecil itu ketakutan dan kehilangan Medlarnya. Gadis kecil itu dengan cepat merangkak di bawah tempat tidur untuk mengambilnya. Pada saat ini seorang pria aneh memasuki ruangan. Ambil pisau dan tusuk wanita itu di dada. Suaminya mendengar tangisan kesakitan. Dia segera menendang pria itu pergi. Segera bangkit untuk melawannya. Gadis kecil yang berbaring di bawah tempat tidur melihat ibunya jatuh ke tanah. Takut sampai nangis. Sang ibu menggunakan sedikit kekuatan terakhir untuk memberitahu gadis kecil itu untuk tidak berbicara. Gadis kecil itu mencengkeram mulutnya dengan erat. Air mata berlinang. Pada saat ini, ayahnya ditikam di jantung dengan pisau. Jatuh ke tanah. Ayah melihat putrinya di bawah tempat tidur. Menyuruhnya untuk tidak berbicara. Gadis malang tolong silau. Orang tuanya meninggal secara tragis. Orang yang menghancurkan barang bukti. Tuangkan minyak ke seluruh mereka. Lalu dia menyalakan api. Dengan cahaya api. Memperlihatkan tangan kanannya dengan jari ekstra. Gadis melihat dengan jelas. Mata ayah sekarang. Dan gambar seorang pembunuh dengan 6 jari. Tercetak di benaknya. Dia tidak berani lupa. Dalam sekejap mata, 12 tahun telah berlalu. Gadis kecil tahun itu bersembunyi di bawah tempat tidur. Sekarang menjadi penyanyi terkenal di Shanghai. Berganti nama menjadi Yong Fang. Tidak hanya memiliki suara yang merdu, tapi juga sangat cantik. Ini menarik taipan Shanghai Duan Qiaorong. Duan Qiaorong menutupi seluruh tempat. Yong Fang berdiri di atas panggung bernyanyi. Mengingat kematian orang tuanya malam itu, Yong Fang mau tidak mau menderita. Pada saat ini, korek api sedang menyala. Membangkitkan teror dari kedalaman ingatannya. Dia pingsan ketakutan. Saat dia bangun, melihat pria dengan bekas luka duduk di depannya. Dia belum tahu. Pria ini adalah taipan Shanghai. Juga calon suaminya. Dia bingung, dia bertanya, apakah kamu datang ke sini untuk dengar aku bernyanyi? Tidak masalah siapa kamu. Jika dia bangun. Jadi kamu istirahat saja. Duan Qiaorong segera memberitahu direktur. Aku akan terus meliput teater ini. Aku akan menyimpan tempat untuk Tuan. Yong Fang meskipun dia bekerja di suatu tempat. Tapi dia hanya menjual bakatnya, bukan tubuhnya. Pada siang hari dia datang untuk mendengarkan ceramah di universitas. Malam datang. Menjadi penyanyi wanita di klub malam terbesar di Shanghai. Hari ini Yong Fang melompat dan meraih daun di pohon. Adegan ini dilihat oleh Duan Qiaorong. Pemandangan murni ini membuatnya tidak bisa mengalihkan pandangannya. Kemudian, Yong Fang terangkat. Bukan kamu ingin memetik daunnya? Coba lagi, tumbuh lebih tinggi. Sedikit lebih tinggi. Kamu lihat, aku sudah bisa ambilnya. Kamu harus ingat. Hanya kamu yang lebih tinggi dariku di seluruh Shanghai ini. Setelah pulang, Duan Qiaorong memeluk lengannya yang terluka dan keluar dari mobil. Karena dia memeluk Yong Fang tadi, luka lama itu terulang kembali. Luka berdarah. Setelah memasuki rumah, dia meminta saudara iparnya Yu Zhen untuk membantunya membalut lukanya. Sengaja disebutkan bahwa dia jatuh cinta dengan gadis itu. Apalagi dia sangat mirip istrinya yang sudah meninggal. Ketika Yu Zhen mendengar itu, dia panik dan bertanya apakah gadis itu lebih sama kakak daripadaku. Kalian berdua adalah saudara perempuan jadi tentu saja mereka akan terlihat sama. Tapi dia berbeda. Tahu cara melihat ke belakang. Aku merasa gadis itu tidak terlihat seperti kakakmu lagi. Tidak, benar tidak sama. Kata kakak ipar dengan suara cemburu. Siapa namamu? Aku tidak peduli. Aku tidak ingat. Jika suatu hari, putri kamu seperti aku. Diintimidasi. Diinjak-injak. Siapa yang membandingkan? Mengapa membandingkan dengan putriku? Gadis ini tidak mau ditinggalkan oleh Duan Qiaorong. Dia datang ke Duan Qiaorong dan menangis. Bahkan menggunakan putrinya untuk membandingkan.
Dia marah dan mengeluarkan pistol untuk menakut-nakutinya. Dia benar-benar kehilangan penampilan sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa Tuhan selalu suka menggoda orang. Kutukan Bai Lu dengan cepat terpenuhi. Hari ini, Duan Ning merindukan bibinya, jadi dia datang untuk mencari. Tapi wanita muda itu dimanjakan, setelah tiba. Tidak dapat menemukan rumah bibiku dimanapun. Dia hanya bisa meneriakkan nama bibinya. Bahwa Yong Fang sekarang dilacak oleh pembunuh. Yong Fang melihat pisau itu dan melarikan diri. Dalam perjalanan untuk melarikan diri ketika dia bertemu Duan Nin. Duan Nin berkata, "Bunuh orang, jangan takut. Rumah bibi aku di sini." Jadi mereka berdua mempertaruhkan hidup mereka dengan mengetuk pintu. Ketika Duan Nin mengangkat kepalanya, menemukan musuh ayahnya. Dia takut dan menarik Yong Fang pergi. Yong Fang menarik Duan Ning untuk melarikan diri. Namun pada akhirnya tetap tidak lari dari Lao Kie. Duan Ning berteriak keras tetapi tidak berhasil. Dia disiksa oleh sekelompok orang. Yong Fang melihatnya tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hanya bisa menutupi telinganya. Duan Qiaorong mengetahui bahwa putrinya diculik. Duan Qiaorong langsung marah. Langsung ke daerah Lao Kie. Yong Fang mati-matian berjuang. Akhirnya putus talinya. Lari untuk menghibur Duan Ning. Tidak masalah. Lalu peluk dia dengan erat. Di sisi lain, Duan Qiaorong membawa orang ke daerah Lao Kie. Ambil pistol dan tembak. Mengayunkan air pasang untuk menebas Lao Kie. Duan Qiaorong bergegas masuk. Yong Fang memeluk Duan Ning. Peluk dia. Yong Fang menggunakan dirinya untuk melindungi martabat terakhirnya. Melihat pakaian putrinya compang camping, Duan Qiaorong langsung pingsan. Dia adalah Taipan Shanghai. Tapi kamu tidak bisa melindungi putrimu. Dia merasa menyesal dan menyalahkan dirinya sendiri. Sakitnya memeluk putri yang menangis. Setelah kembali ke rumah, adik iparnya berlutut. Buru-buru berlutut di depan Duan Qiaorong. Jika bukan karena dia marah, Duan Ning tidak pergi mencarinya. Itu tidak akan terjadi seperti ini. Dia menangis dan berkata dia ingin menggunakan kematiannya untuk menebus dosa-dosanya. Duan Qiaorong marah karena tidak ada ruang untuk melampiaskan. Tanya saja pada Yu Zhen, beraninya kamu dalam perjalanan untuk bertemu adikku. Apa yang akan kamu katakan padanya? Yu Zhen berpikir bahwa sebelum saudara perempuannya meninggal, dia menyuruhnya untuk merawat Duan Ning. Berteriak keras. Tapi tidak bisa disimpan lagi. Tang Weitian juga menyalahkan dirinya sendiri. Meskipun dia tidak mencintai Duan Ning. Tapi dia membenciku mengapa bertengkar dengan Duan Ning. Kenapa tidak bersamanya? Duan Qiaorong bertanya pada Tang Weitian apa yang dia pikirkan. Aku akan menikahinya dan merawatnya selama sisa hidup ini. Aku suaminya. Apa anak yang baik? Tang Weibin selalu berkolaborasi dengan pasangan ini, tetapi keduanya tidak setuju. Sekarang Duan Ning menjadi gila. Takut kegelapan. Tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun. Bahkan bibi tidak mau bicara. Duan Qiaorong meminta bantuan Yong Fang. Yong Fang menghibur Duan Qiaorong semuanya akan berlalu. Pada saat yang sama menepuk punggungnya. Menyentuh Raja Shanghai. Dia mengundang Yong Fang untuk merawat putrinya. Yong Fang bertemu Tang Weitian yang menjaga Duan Ning. Tapi tidak ada yang tahu kalian berdua dulu saling mencintai. Yang mengejutkan semua orang adalah Duan Ning membuka pintu kamar Yong Fang lagi. Dia setuju untuk menerima Yong Fang. Ini membuat Duan Qiaorong melihat harapan. Di bawah saran Yong Fang, suasana hati Duan Ning berangsur-angsur membaik. Tang Weitian juga menerima saat ini untuk melamar Duan Ning. Ketika segala sesuatunya berjalan ke arah yang baik, Duan Ning tiba-tiba mengetahui bahwa dia hamil.